Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masruratul Mahfiroh dari kelas 7 MPIA dengan nomor induk mahasiswa 1817401024. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dalam tugas manajemen perubahan organisasi. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai hasil observasi yang saya lakukan, saya akan membacakan profil lembaga yang saya observasi, yaitu TK Aisyah Cipete. TK Aisyah Cipete didirikan pada tahun 1984 di bawah naungan Yayasan Aisyah. Peran tokoh pada saat itu sangat besar terhadap berdirinya lembaga TK Aisyah Cipete. Karena pada saat itu tidak ada wadah untuk anak-anak yang orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya di dalam sekolah yang menitik beratkan pada pendidikan agama Islam. Sebagai pondasi dalam mengawali pendidikan anak-anaknya, oleh karena itu tokoh Muhammadiyah bersama Aisyah mendirikan TK Aisyah Cipete. Awal mulanya berdirinya TK Aisyah Cipete ini hanya memiliki 4 murid saja, yang tempat belajarnya di rumah warga yang mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sekolah TK Aisyah Cipete. Kemudian, pada saat itu hanya memiliki 1 orang guru saja. Dimulai dari tahun 1984 sampai saat ini terhitung 37 tahun berjalan. Setiap tahunnya bertambah murid hingga TK Aisyah mulai menampakkan keberadaannya. Di setiap tahunnya selalu berganti-ganti guru karena satu dan lain hal. Mulai tahun 1995, TK Aisyah mulai berjalan dengan baik dan terdapat 1 guru yaitu Bu Mukminah yang sampai sekarang ini beliau masih turut mengajar di TK Aisyah Cipete. Di tahun 1995, TK Aisyah Cipete membangun tempat di tanah yang diwakafkan oleh salah seorang warga untuk dijadikan sekolah. Dengan bantuan seluruh warga, TK Aisyah Cipete bisa berdiri dan menarik banyak perhatian warga untuk menyekolahkan anaknya di TK Aisyah Cipete. Mulai tahun 2006, TK Aisyah melakukan pembenahan dalam berbagai bidang sehingga baik dari kualitas dan kuantitas mulai berkembang. Jumlah siswanya lebih dari 15 anak setiap tahunnya. Dengan pendidikan agama yang bagus, sehingga jumlah anak setiap tahunnya selalu bertambah dan meningkat. Adanya peraturan diharuskan guru TK lulusan S1, sehingga pengurus TK Aisyah Cipete melakukan perbaikan dan pembenahan guru dengan lulusan S1 PAUD, sehingga dalam pelaksanaan baik pembelajaran maupun administrasi dapat terpenuhi. Adanya penambahan guru, maka TK Aisyah semakin berkembang, baik pembelajaran, prestasi, maupun infrastruktur. TK Aisyah Cipete sering menoreh kejuaraan dalam bidang keagamaan, seperti sholat, azan, murotal, dan lain sebagainya. Dalam bidang umum, TK Aisyah Cipete sering pula mendapatkan juara di bidang seni drum band dan dalam bidang olahraga. Pada tahun 2019, karena menimbang semakin bertambahnya anak, TK Aisyah Cipete melakukan perbaikan infrastruktur dengan membangun 3 gedung untuk kegiatan pembelajaran dan pembagian kelas antara kelas A dan B. Hingga saat ini, TK Aisyah Cipete mempunyai 32 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kemudian B1, dan B2. Tidak hanya warga desa Cipete saja yang menyekolahkan anaknya di TK Aisyah, dalam kurun waktu 5 tahun, siswa berasal dari desa lain, bahkan kecamatan lain bersekolah di TK Aisyah Cipete. Mungkin hanya itu mengenai profil lembaga. Saya lanjut untuk menjelaskan hasil observasi yang pertama, yaitu identifikasi perubahan. Perubahan di TK Aisyah Cipete sangat banyak, seperti tenaga pendidik, infrastruktur, kemudian sistem pembelajaran yang harus memacu pada perkembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan demi kualitas lembaga agar selalu berkembang mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan
dan kualitas tersebut yang akan selalu meningkatkan kualitas lembaga, seperti semakin banyak yang berminat untuk menyekolahkan anaknya di TK Aisyah Cipete. Tipe perubahan dalam TK Aisyah Cipete yaitu development change, karena baik kepala sekolah maupun guru melakukan perbaikan baik dari sisi keterampilan, kinerja, maupun kondisi. Hal ini yaitu memperkuat dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada dalam lembaga untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai target yang lebih baik. Kemudian adanya perubahan karena adanya koordinasi baik dari komite, kepala sekolah maupun guru dalam meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas dan keterampilan. Merupakan adanya kerjasama dari berbagai pihak sehingga adanya perubahan tersebut menjadi lebih baik dan memenuhi hal-hal yang sudah direncanakan. Contohnya seperti persiapan akreditasi dan dari Banbaut, semuanya harus bekerja sama baik dari komite, kepala sekolah, maupun guru agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian, hasil observasi selanjutnya yaitu perencanaan perubahan. Dalam merencanakan suatu perubahan, pastilah terdapat adanya peluang, tantangan, kelemahan, dan kekuatan. Disinilah pentingnya adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah harus selalu sigap dalam berbagai keadaan, sehingga tantangan dalam perubahan dapat teratasi dengan baik jika dilakukan bersama-sama. Kemudian, strategi dalam melakukan perubahan. Menurut Kepala TK Aisyah Cipete ini, Ibu Sakura, dengan merangkul para gurunya, selalu mendengar saran dari para guru, dan selalu melakukan koordinasi. Selain itu, kepala sekolah selalu menyamakan tujuan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Guru dan kepala, selain itu, kepala sekolah harus kreatif dan inovatif, sehingga dapat menciptakan perubahan yang bagus untuk lembaga. Selain itu, kepala sekolah maupun guru harus aktif di setiap bidang maupun suatu perkumpulan seperti IGTKI, IGABA, dan lain sebagainya. Maupun update mengenai informasi ke TK-an sehingga lembaga selalu mengikuti perkembangan supaya tidak ketinggalan zaman. Kemudian, waktu perubahan di lembaga TK ini ada yang segera, ada juga dalam jangka waktu panjang. Perubahan dalam waktu segera contohnya yaitu mengenai PTM, pertemuan tatap muka, yang tadinya TK Aisyah Cipete itu menerapkan pembelajaran daring atau online. Melihat menimbang adanya diperbolehkannya PTM, maka TK Aisyah itu segera melakukan pemenuhan syarat PTM dengan segera supaya anak-anak bisa melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Tidak hanya izin yang diutamakan, tetapi persiapan dari fasilitas sekolah yang harus menunjang protokol kesehatan yang juga harus dilaksanakan segera. Kemudian adapun perubahan dalam jangka waktu panjang yaitu akreditasi yang dilaksanakan oleh Banbaut. Dari TK Aisyah Cipete sendiri itu persiapan akreditasi mulai dari bulan Agustus 2021 dan akan diakreditasi pada tahun 2022. Oleh karena itu, persiapan yang sangat matang dari segi fasilitas maupun berkas-berkas itu harus dipenuhi segera. Karena segala upaya untuk support adanya sarana-prasarana, pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian hasil observasi selanjutnya yaitu implementasi perubahan. Membahas tentang komunikasi, menurut kepala sekolah dan guru, mereka selalu melakukan komunikasi aktif di setiap akan melakukan suatu perubahan dalam bidang apapun karena menurut kepala sekolah, beliau tidak bisa melakukan jika hanya sendiri, karena beliau membutuhkan bantuan guru untuk mensukseskan suatu kegiatan atau perencanaan. Adanya tatap muka ini selalu mempertemukan guru antara kepala sekolah maupun guru sehingga beliau selalu melakukan komunikasi yang aktif. Kemudian, implementasi meminimalisir konflik
Menurut kepala dan guru, tidak mungkin di suatu lembaga itu tidak menemui masalah. Pasti semua akan menemuinya. Tetapi bagaimana cara menyelesaikan atau menguranginya itu yang harus dipertahankan. Jika ditemui suatu masalah, antara guru dan kepala sekolah itu akan menyelesaikan bersama, karena setiap permasalahan di lembaga adalah permasalahan bersama dari kepala maupun guru. Kemudian, kepala sekolah itu selalu memberikan motivasi. Tidak hanya kepala sekolah, guru pun bisa memberikan motivasi kepada kepala dan begitu sebaliknya. Fungsi dari memotivasi itu adalah memberikan semangat bersama ketika akan melakukan perubahan di semua hal. Kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada guru-gurunya di setiap waktu sehingga dapat selalu berjalan bersama. Kemudian, kondisi awal setelah adanya perubahan, baik dari guru maupun siswa harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut, karena sejatinya perubahan itu menjadi lebih baik. Maka pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan baik pula dan mendapat dukungan dari wali murid juga untuk menjalankan perubahan itu dengan baik. Kemudian strategi jika ada keraguan. Setelah adanya keraguan, menurut Ibu Kepala Sekolah, perubahan itu condongnya menjadi lebih baik. Yang tadinya masih ketinggalan karena adanya perubahan, maka menjadi lebih update dan lebih baik, sehingga keraguan-keraguan itu bisa diatasi. Kemudian agar perubahan itu stabil itu bagaimana? Kita sebagai penggeraknya, apabila penggeraknya selalu baik, selalu istiqomah, selalu berjalan, maka perubahan itu akan selalu stabil. Kemudian, hasil observasi selanjutnya yaitu evaluasi umpan balik. Hal-hal yang dievaluasi yaitu kinerja setelah adanya perubahan tersebut, kemudian mengevaluasi perubahan tersebut apakah layak untuk tetap dilaksanakan oleh semuanya atau tidak. Nah, dari perubahan tersebut itu kepala sekolah dan guru itu selalu melakukan evaluasi. Apakah perubahan itu berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga nantinya perubahan itu bisa diperbaiki bersama-sama. Kemudian cara melakukan evaluasi, yaitu dilakukan secara berkala. Contohnya itu setelah pembelajaran setiap hari, itu guru selalu, ketika waktu daring, guru selalu berkomunikasi di dalam grup WhatsApp. Kemudian setelah pertemuan tatap muka ini, setelah melakukan pembelajaran setiap harinya, guru melakukan evaluasi bersama sebelum pulang ke rumah. Kemudian hasil evaluasi tersebut dilaksanakan bersama agar menjadi lebih baik ke depannya. Tindak lanjut dari evaluasi melaksanakan perubahan dengan maksimal. Nah, begitu saja dari hasil observasi saya di TK Asia CPT. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.